Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kita mulai ibadah pada malam hari ini. Di tengah situasi dan keadaan yang belum memungkinkan kita bersama kembali dalam ibadah di gedung gereja, biarlah kita tetap dalam kebersamaan dan mengikuti ibadah dengan sungguh dan merenungkan kasih Tuhan Yesus yang telah mengorbankan bagi kita di atas kayu salib. Pengorbanan dan kasih-Nya sungguh indah untuk kita renungkan. Mari kita memuji Tuhan. Kita sambut dengan satu pujian, Dia sungguh indah. Dia Yesus
Ibu Saudara yang terkasih, kita masuk di dalam doa pembukaan. Kita menyerahkan ibadah kita ke dalam tangan Tuhan. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih atas kasih Tuhan, atas kemurahan Tuhan memelihara hidup kami sepanjang minggu ini Tuhan. Walaupun kami saat ini boleh melakukan ibadah dan juga perjamuan kudus di rumah Tuhan, tetapi kami bersyukur, kami mengingat akan kasih-Mu yang begitu besar, bahkan pengorbanan-Mu di kayu salib untuk menebus setiap dosa dan pelanggaran kami. Tuhan, biarlah saat ini hati kami, Tuhan, boleh datang dengan penuh kerinduan, dan kami boleh bersekutu di rumah Tuhan, di tempat kami masing-masing. Tuhan, kami boleh beribadah. Tuhan, sucikan dan kuduskan kami, layakan kami Tuhan pada malam hari ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jamah setiap kami, urapi kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hormat diberi. Pujian mengingat akan pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita di kayu salib. Mari kita akan memuji Tuhan dengan pujian di atas salib Kalvari. Di atas salib di Kalvari, dosa-dosaku yang Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus. Pengampunan dosa,
kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. 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 Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Boksu Putut dan dilanjutkan dengan perjamuan kudus. Tema firman Tuhan pada malam hari ini, Tetelestai atau sudah selesai. Mari kita mempersiapkan hati pikiran kita untuk menyembah Tuhan. Dengan satu pujian ia selamatkan. yang sepatutnya kami terima. Tuhan, Engkau telah menghapus dosa-dosa kami, di mana hari ini kami boleh merayakan di dalam peristiwa Jumat Agung. Di dalam segala situasi, kondisi, baik daerah kami, bangsa kami, bahkan dunia ini yang terus masih diliputi oleh meluasnya wabah corona ini. Kami tahu Tuhan, Engkau sudah menanggung dosa kami. Engkau sudah menanggung segala hukuman kami. Engkau sudah membebaskan kami. Sehingga walaupun apa yang terjadi, biarlah damai dari Tuhan itu ada di hati kami. Terima kasih Tuhan. Berkati kami ketika kami akan merenungkan firman-Mu, merenungkan akan kasih dan pengorbanan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Siapkan hati kami, siapkan hati umat-Mu dimanapun mereka berada. Saat mereka di rumah masing-masing bersama-sama dengan keluarga mengikuti ibadah kami ini, biar Tuhan memberkati. Ada damai bagi setiap umat mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap sambut berkat firman Tuhan. Amin. Baik, selamat malam jemaat-jemaat kasih dalam Tuhan. Kita sudah berdoa dan tiba saatnya kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai 30. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah itu
Karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada satu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Demikianlah jauh bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan melaksanakan kebenaran firman Tuhan ini dalam hidup hari lepas harinya. Haleluya. Jemaat-jemaat yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, malam ini kita bersama-sama merayakan hari Jumat Agung di dalam suasana yang berbeda dengan tahun-tahun yang sudah kita jalani. Biasanya kita boleh menikmati keakraban dan sukacita. Sebelum kita ibadah Jumat Agung, kita ada perjamuan kasih. Setiap jemaat boleh menyatakan kasihnya dengan membawa berkat-berkat makanan tersendiri. Saya percaya saudara itu suatu kebiasaan yang baik, yang indah, di mana kita bisa saling menolong satu dengan yang lainnya. Saudara masih bisa lakukan itu kalau saudara punya kekhususan makanan yang baik, beri kepada tetanggamu, beri kepada saudara-saudara keluarga gerejamu yang mungkin juga sedang membutuhkan. Kita saling menopang satu dengan lain sebagaimana kebiasaan kita yang baik di dalam Jumat Agung. Apa sih yang kita rayakan di dalam Jumat Agung ini Bapak Ibu Saudara? Yaitu jelas kita merayakan hari kematian Tuhan. Jemaat-jemaat, peristiwa kematian yang dialami oleh umat manusia sebenarnya sesuatu yang sangat alamiah, sesuatu yang sangat wajar. Kenapa saudara? Karena sejak awal kehidupan dan peradaban, umat manusia telah mengenal peristiwa kematian sebagai bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan ini sendiri. Saudara-saudara, banyak cara orang bisa mengalami kematian. Dan saudara, ketika saat ini bangsa Indonesia, dunia saat menghadapi peristiwa wabah penyebaran COVID-19 yang begitu melanda dunia. Tercatat hari ini saudara-saudara, saat saya menyampaikan khotbah ini, ada lebih dari 1 juta orang dengan tingkat kematian hampir atau bahkan melebihi 70.000 di dunia ini. Di Indonesia sendiri saya lihat, saya catat sudah ada kurang lebih 2.500 orang dengan tingkat kematian lebih dari 200 orang. Banyak ya. Sebagai manusia normal saudara-saudara, kita semua mengalami proses kelahiran, kemudian bertumbuh menjadi dewasa, dan semua kita pun akan mengalami apa yang disebut dengan kematian. Kita semua manusia akan mengakhiri kehidupan ini dengan kematian, tanpa terkecuali siapapun dia. Jadi saudara-saudara, mengapa kita harus merayakan kematian Tuhan Yesus Kristus? Kematian Yesus dari Nazaret. Walaupun kita tahu bersama-sama dalam sejarah Alkitab, kita melihat bahwa cara kematian Yesus Kristus merupakan salah satu kematian yang tragis dan menyedihkan saudara-saudara. Tetapi kita tahu sekarang ini, kita belajar merenungkan malam ini, bahwa makna kematian Tuhan Yesus, pengaruh kematiannya tidaklah sama dengan kematian semua manusia di dunia ini. Saudara-saudara, hari ini kita akan merenungkan 2 hal saja. Apa makna kematian Tuhan Yesus bagi kita semua orang-orang percaya? Yang pertama saudara-saudara, kematiannya menunjukkan adalah sebuah korban yang sempurna di hadapan Allah. Sekali lagi Bapak Ibu Jemaat, ingat ini, bahwa kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib adalah sebuah korban yang sempurna di hadapan Allah. Kristus telah membuktikan dirinya sebagai korban yang sangat sempurna saudara-saudara, di hadapan Allah maupun juga di hadapan manusia. Saat dia mengembuskan nafasnya yang terakhir, perkataan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus di sini, kita lihat dalam Yohanes pasal 19 ayat 30 tadi. Dia mengatakan apa saudara? Sudah selesai. Lalu kemudian dia wafat.
Saudara-saudara, perkataan sudah selesai yang diucapkan oleh Tuhan Yesus mau menyatakan bahwa seluruh hidupnya telah menjadi korban yang sempurna di hadapan Allah. Kata sudah selesai atau dalam bahasa Yunaninya adalah kata tetelestai. Jemaat-jemaat, kata tetelestai ini berasal dari kata teleo yang artinya adalah mencapai tujuan akhir, menyelesaikan, dan kemudian menjadi sempurna. Jadi jelas kata ini menyatakan keberhasilan akhir dari sebuah tindakan. Kata tetelestai ini mengandung bentuk perfect, saudara, dari bahasa aslinya. Artinya apa, saudara? Bahwa penebusan yang telah dilakukan oleh Yesus, penebusan yang telah dilaksanakan, telah digenapi, telah dilengkapi, telah disempurnakan, telah diselesaikan di atas kayu salib. Itu adalah sekali untuk selamanya. Dan efeknya, dampaknya terasa sampai kita saat ini, bahkan sampai kepada masa-masa selanjutnya. Jemaat-jemaat, di kayu salib Yesus telah berhasil menyelesaikan seluruh karya Allah yang mendamaikan secara sempurna sampai pada akhir hidupnya. Sehingga kematiannya, saudara-saudara, benar-benar dapat membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi umat manusia, khususnya bagi saudara dan saya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, misi yang diemban oleh Tuhan Yesus adalah misi untuk menyatakan keselamatan dari Allah kepada kita orang-orang berdosa. Saudara-saudara, saya mencatat ada seorang penulis buku rohani, Wayne Grudem. Dalam bukunya Bible Doctrine, dia mengatakan begini, saudara, bahwa sebenarnya ada 4 hal takdir yang seharusnya terjadi pada manusia berdosa jikalau dia tidak ditebus oleh Tuhan. Apa saja 4 hal itu, saudara? Yang pertama, saudara-saudara, manusia akan mengalami kematian sebagai hukuman atau pelanggaran dosa. Yang kedua, saudara, manusia akan menanggung murka Allah atas dosa itu. Manusia akan mengalami keterpisahan dari Allah atas keberdosaan manusia itu. Dan yang keempat, saudara-saudara, Grudem mengatakan bahwa manusia akan mengalami keterikatan dengan dosa dan menjadi budak daripada kerajaan iblis. Jemaat-jemaat, jadi kita tahu bersama-sama kalau Kristus sudah mati dan saya salib, kalau Kristus sudah mengadakan penebusan buat engkau dan saya, maka manusia akan mengalami hal seperti ini. Namun semua hukuman yang seharusnya ditimpakan kepada manusia itu telah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dengan cara seperti apa, saudara-saudara? Yang pertama, kita mengerti bersama-sama dengan kematian Yesus di atas kayu salib, Yesus menjadi korban penebusan. Menjadi korban penebusan dosa bagi umat manusia. Saudara, yang kedua, bahwa Yesus menyelesaikan hukuman yang harus ditimpakan kepada manusia dengan cara apa? Yesus menggantikan manusia yang seharusnya menanggung murka Allah. Ini adalah bukti daripada sifat Allah yang penuh kasih dan adil. Jemaat-jemaat, yang ketiga, Yesus menjadi perantara atau jembatan agar relasi atau hubungan manusia dapat kembali menyatu dengan Allah. Dan yang keempat, saudara-saudara, Yesus menyelesaikan hukuman yang harus ditanggung oleh manusia dengan cara apa? Bahwa kematiannya sebagai tebusan bagi manusia yang menjadi budak dari keterikatannya terhadap dosa. Bapak Ibu jemaat yang kasih dalam Tuhan, itulah 4 hal yang kita bisa temukan apa yang dilakukan oleh Yesus di atas kayu salib. Maka ketika kita bicara sudah selesai, tetelestai, artinya apa, Bapak Ibu? Bahwa semua hal yang dibuatkan dalam Alkitab semua sudah selesai oleh karya penebusan Kristus di atas kayu salib. Semua yang dibuatkan dalam perjanjian lama, semua yang ditekankan oleh Allah terjadi dan sudah digenapi. Bapak Ibu, artinya apa? Bahwa Tuhan sudah menyelesaikan semua problem hidup pergumulan kita semua manusia.
Hari ini saudara-saudara, ketika kita di dalam kehidupan ini, coba perhatikan, coba lihat bersama-sama. Ada masalah apa yang belum selesai dalam hidup kita? Ada pergumulan apa yang masih seringkali mungkin berat untuk kita tanggung? Ada apa yang kita mungkin sedang bergumul di dalam Tuhan, sedang menangis di dalam Tuhan untuk minta pertolongan Tuhan? Apakah Tuhan sanggup menyelesaikan? Hari ini kita mendengar Bapak Ibu Jemaat, kalau Yesus sudah menyelesaikan tanggungan dosa, hukuman yang ditimpakan kepada kita di atas kayu salib, maka saya percaya kita pun mengalami penyelesaian daripada Allah. Kita pun akan ditopang, kita pun akan ditolong oleh Allah sendiri. Bapak Ibu Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, saya teringat saudara-saudara dalam firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-32 mengatakan apa saudara? Bahwa Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Bapak Ibu Jemaat, Yesus sudah menyelesaikan di atas kayu salib. Yesus pun sanggup menyelesaikan segala pergumulan kita yang kita hadapi saat ini. Mari jemaat-jemaat datang dan merenungkan kasih Tuhan ini. Makna kematian Tuhan yang pertama, bahwa Yesus mati di atas kayu salib sebagai korban yang sempurna di hadapan Allah. Yang kedua saudara-saudara, bahwa kematiannya membawa kita kepada hadirat Allah. Bapak Ibu Jemaat yang kasih dalam Tuhan, peristiwa kematian Kristus itu jelas sangatlah unik. Karena apa saudara? Karena membawa pengaruh setelah perubahan yang luar biasa bagi kehidupan umat manusia sepanjang abad ini. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Jadi pengertian oleh darah Yesus menurut iman Kristen begitu sangat penting jemaat-jemaat. Kenapa? Karena menentukan hakikat keselamatan umat manusia. Sebab tanpa darah Yesus, yaitu kematian Yesus di atas kayu salib, kita semua sebagai umat manusia enggak mungkin dapat masuk ke dalam hadirat Allah yang kudus. Saudara-saudara, tanpa melalui pencurahan darah Yesus, kita semua akan tetap hidup di bawah kuasa dosa dan murka Allah. Saudara-saudara, tanpa melalui kematian Kristus, kita semua umat manusia tidak dapat memperoleh keselamatan dan hidup kekal di hadapan Allah. Bapak Ibu semangat kasih dalam Tuhan, apa yang bisa kita banggakan dengan berbagai perbuatan baik? Apa yang bisa kita banggakan dengan hikmat manusia? Apa yang kita bisa banggakan dengan pengertian, bahkan dengan amal-amal yang kita kerjakan dalam dunia ini? Pendamaian atas perbuatan dosa hanya dapat dibayar dengan penumpahan darah. Ibrani pasal 9 ayat yang ke-22 menjelaskan kepada kita demikian saudara. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi atas kesadaran demikianlah maka diperlukan penebus dosa yang benar-benar sempurna, tak bercacat, yang kudus dan yang berkenan di hadirat Allah. Penebus dosa itu tidak lain adalah Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Saudara-saudara, jadi dua hal ini yang membuat kita merayakan Jumat Agung malam ini. Yang pertama, bahwa itu menjadi korban penebusan yang sempurna di hadapan Allah. Yang kedua, saudara-saudara, itu membuka kita, membawa kita pada jalan ke dalam hadirat Allah, sehingga kita bisa datang dengan sungguh bersyukur, sehingga kita bisa datang dengan hati nurani yang sungguh di hadapan Allah. Betapa sering kita terjebak, saudara-saudara, dalam perasaan putus asa dan kehilangan gairah hidup pada saat kita mengalami berbagai kepedihan, pada saat kita mengalami kegagalan, pada saat kita mengalami penderitaan, pada saat kita mengalami kematian dari orang-orang yang kita kasihi. Pada saat yang demikian, jemaat-jemaat,
Kita merasa nggak sanggup lagi menjalani pergumulan kehidupan ini. Kita juga merasa nggak sanggup lagi melakukan apa yang baik. Bahkan misalnya seperti kita malas untuk melakukan kesaksian hidup yang baik kepada orang lain. Mungkin kita selama ini sudah merasa segan, malas, hampa untuk membaca kembali firman Tuhan, untuk berdoa kembali. Berapa lama kita sudah tidak beribadah bersama jemaat-jemaat? Berapa lama mungkin kita sudah mengalami pergumulan pribadi? Berapa lama mungkin kita sedang haus dan menunjukkan itu, sehingga membuat kita jadi hampa dan bahkan kemudian kita tidak lagi semangat di dalam Tuhan. Hari ini saudara-saudara, pergumulan apapun hidup kita sudah diselesaikan Yesus di atas kayu salib. Dia sudah berkata, sudah selesai. Dia sudah memberikan kemenangan buat saudara dan saya. Mari saudara, tetaplah sebagai jemaat untuk teguh dalam iman. Mari jemaat-jemaat tetaplah untuk merenungkan firman Tuhan. Tetaplah untuk berdoa bersama. Tetaplah untuk kita melakukan perbuatan baik kita, untuk menyatakan kesaksian hidup kita sebagai orang yang benar. Biarlah saudara-saudara, kita bersyukur atas ucapan Yesus di atas kayu salib ini. Sudah selesai. Tetelestai. Sudah sempurna. Dia sudah menyelesaikan pergumulanmu dan pergumulanku. Dia bisa memberikan kepada kita jalan untuk kita semakin dekat, jalan untuk semakin datang kepada Tuhan. Biarlah kita datang kepada Tuhan dan kita sungguh-sungguh terima berkat dan anugerah Tuhan. Amin. Bapa surgawi, terima kasih untuk anugerah-Mu, untuk berkat-Mu. Kami diingatkan kembali mengenai makna kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kematian Kristus menyatakan kepada kami semua bahwa Kristus menjadi korban yang sempurna di hadapan Allah. Melalui kematian Kristus mendorong kami, membawa kami untuk semakin giat beribadah kepada Tuhan, walaupun dari tempat kami masing-masing, walaupun dari rumah kami masing-masing, tapi kami bisa bersama-sama dengan keluarga, baik anggota keluarga kami, untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan, teguhkan hati kami, teguhkan iman kami. Saat ini kami akan terima perjamuan kudus. Siapkan dan teguhkan hati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan segera memulai perjamuan kudus kita, walaupun Bapak Ibu semua dari rumah masing-masing. Biarlah kita boleh menyiapkan hati untuk terima berkat perjamuan Tuhan. Silakan petugas untuk membuka kainnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan memberikan dan menyiapkan hati kepada Tuhan melalui perjamuan kudus ini. Jemaat-jemaat yang sudah menerima roti dan anggur boleh menyiapkannya, membuka pelan-pelannya. Tetapi jemaat yang tidak mendapatkannya atau di luar daerah Bandar Jaya, Bapak Ibu boleh mengambil dan menyiapkan roti serta anggur masing-masing. Mari kita akan siapkan hati kita untuk terima perjamuan kudus ini. Dan biarlah kita ingat bahwa pada malam sebelum Tuhan Yesus diserahkan, Ia mengambil roti, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang kuserahkan bagi penebusan dosamu. Ambillah, makanlah, dan perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku." Kemudian sesudah itu, Ia mengambil cawan dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan dengan darah. Ambillah dan minumlah menjadi peringatan akan daku." Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, perjamuan kudus disiapkan bagi setiap kita semua yang telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan telah memeriksa dirinya di hadapan Tuhan. Terimalah roti dan anggur perjamuan Tuhan ini dengan iman dan ucapan syukur.
Biarlah sebelum kita terima roti ini, kita berdoa di hadapan Tuhan. Supaya sungguh-sungguh kita disiapkan hati di hadapan Tuhan. Roti yang ada di tangan kita ini, biarlah kita ingat bersama, ini adalah lambang daripada tubuh Tuhan yang telah dipecah-pecahkan bagi penebusan dosamu dan dosaku. Roti, biarlah kita boleh ambil dan makan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang menebus kita. Mari kita makan bersama-sama. Jemaat, kita angkat cawan di tangan kita. Kita ingat bersama bahwa cawan yang di tangan kita ini adalah lambang dari darah Tuhan yang telah dicurahkan bagi penebusan dosamu dan dosaku. Ambillah, minumlah, perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Mari kita minum bersama dalam nama Yesus. Kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan, Engkau baik buat kami. Engkau telah menolong kami. Engkau telah memberkati kami, menyiapkan hati kami semua untuk terima berkat perjamuan kudus-Mu. Walaupun kami saat ini tidak di dalam kebersamaan di gedung gereja, kami ada di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya hadirat Allah hadir bersama kami semua. Hadirat Allah hadir di dalam rumah jemaat-jemaat-Mu. Hadirat Allah hadir dalam setiap pribadi yang ambil perjamuan kudus Tuhan ini. Berkati Tuhan, berkati mereka. Dimanapun berada, biarlah anugerah Allah menyertai dan menopang hidup mereka. Terpujilah nama-Mu, inilah doa kami. Kami bersyukur, memuji Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Terima kasih atas firman Tuhan yang sudah diberitakan dan juga perjamuan kudus kita pada malam hari ini. Kita akan mendengarkan warta untuk minggu depan tanggal 12. Kita akan tetap mengadakan ibadah online. Kiranya kita terus diberkati dan terus kita takut akan Tuhan, dimanapun kita berada, kita boleh merasakan kasih Tuhan. Dan tetap kita boleh menjaga kesehatan kita masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kita juga akan memberikan persembahan. Bapak Ibu, kita akan memberi persembahan selama beribadah di rumah. Persembahan jemaat silakan dimasukkan ke dalam amplop yang saudara siapkan masing-masing. Hari ini kita persembahan hanya 1 kali. Amplop tak perlu diberi nama dan silakan dibawa saat kita sudah dapat beribadah kembali. Bagi saudara yang telah mengumpulkan persembahan selama ini, dapat juga langsung menyerahkan ke bendahara gereja atau langsung mentransfer ke rekening gereja kita. Mari kita akan sambut dengan satu pujian karena salib-Mu. Hidup yang baru dan
Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami bersyukur atas kebaikan Tuhan, di mana pada saat ini kami telah melakukan rangkaian ibadah Jumat Agung ini Tuhan, yaitu Tuhan telah memimpin ibadah kami dari awal pertengahan dan juga perjamuan kudus serta firman Tuhan telah kami dengarkan. Dan pada malam hari ini juga Tuhan kami berikan sedikit persembahan apa yang kami miliki Tuhan. Kiranya Tuhan biarlah kami pakai untuk membangun alat kerajaan Bapa. Berkati Tuhan yang memberi maupun yang tidak bisa memberi. Dan biarlah setiap berkat yang kami terima Tuhan, kami tidak lupa mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Dan juga kami akan mengingat sumber berkat hanyalah Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih untuk segalanya Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kita akan tutup dengan pujian doksologi. Mari kita bangkit berdiri. Doa berkat akan ditutup oleh Boksu Putut. Jemaat-jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita arahkan hidup kita kepada Tuhan dan kita berdoa kepadanya. Segala pujian, hormat dan syukur ya Tuhan, sungguh layak kami naikkan kepadamu karena berkat dan anugerah Tuhan yang telah menolong kami mengikuti ibadah Jumat Agung walaupun dari tempat kami masing-masing. Kami bersyukur karena anugerah Tuhan yang besar. Dan kami percaya hadirat-Mu hadir bersama kami. Kami telah menerima kebenaran firman Tuhan. Kami telah juga mengikuti perjamuan kudus-Mu. Tuhan urapi setiap jemaat-jemaat-Mu. Berkati setiap kami yang telah mengikuti ibadah ini, atau bahkan yang akan terus bersama-sama beribadah di dalam Tuhan. Bapa berkati, Bapa jamah dan beri kekuatan kepada umat-Mu. Dimanapun kami berada, berkat Allah tercurah. Kekuatan dan kesehatan daripada Allah menyertai hamba-Mu. Bapak kami berdoa sekali lagi terus untuk kehidupan jemaat-jemaat Tuhan, untuk kehidupan anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, dalam kesulitan, dalam tantangan, dalam pergumulan hidup di tanah masa yang tidak mudah ini. Kami tahu Tuhan pemeliharaan Tuhan nyata adanya. Tuhan memberkati usaha pekerjaan mereka, memberkati setiap kehidupan dan kebutuhan rumah tangga mereka. Agar sungguh-sungguh mereka memandang dan melihat Yesus yang sudah mati di atas kayu salib, Yesus yang telah menanggung dosa mereka. Yesus itu pula yang akan menopang dan menolong mereka, menolong kami semua menghadapi kehidupan di depan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Ketika kami akan tinggal ke tempat ini, biarlah kami boleh terima berkat Tuhan. Jemaat-jemaat arahkan hidupmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, yang telah mati di atas kayu salib menebus dosa kita semua, dalam kekuatan dan perlindungan serta Tuhan dengan Roh yang Kudus memberkatimu, menyertai setiap perjalanan imanmu di dalam Tuhan, memberkati setiap kehidupan rumah tanggamu, usaha pekerjaanmu, dan bahkan memberkati setiap apapun yang kamu kerjakan di dalam Tuhan dengan kekuatannya dari sekarang ini sampai selamanya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
kasih jemaat-jemaat syukur untuk anugerah Tuhan yang bisa kita boleh mengikuti ibadah ini. Biarlah damai berkat anugerah Tuhan menyertai saudara semuanya. Terus setia di dalam anugerah Tuhan, terus setia di dalam Tuhan, dan biarlah kuasa dan kematian Tuhan bahkan kebangkitan yang akan dikatakan dari hidup nanti semua di dalam anugerah menyertai saudara. Amin. Shalom. Tuhan berkati.